Perhatian, sekarang kita tanya jawab di sini karena ini permintaan langsung dari Gus Baha. 3 saja pertanyaan, Mbak. Saya mungkin nanti turun atau salah satu membantu turun untuk memberikan mic-nya. Coba angkat tangan, coba ya Masnya yang di sini. Dari Kang, mic-nya Kang, tolong. Mic-nya Mbak Dija. Nomor 2, biar langsung diangkat. Nomor 2, nomor 2. Number two. Dipersilahkan, Kang. Oh, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Muklis, saya dari Lampung Timur. Di sini saya mau tanya, Gus, kan di sini di Korea ini ada yang namanya ginseng, Gus. Ginseng itu dimasukkan ke dalam botol kaca, kemudian diisi sama alkohol. Nah itu sebagian teman-teman di sini itu ada yang beralasan buat hiasan, pajangan, ada juga yang diminum. Nah, ada juga yang, ya itu pokoknya ada yang buat diminum, buat dipajang, seperti itu. Lah, seperti itu hukumnya bagaimana? Hukum menyimpan dan mengkonsumsi alkohol yang dicampur dengan ginseng tadi. Ya. Sekian. Dipersilakan Gus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini langsung aja, yang jelas keren yang nggak minum. Keren yang nggak minum, terus menyimpan itu kan awal dari tertarik ya, karena disimpan dilihat-lihat gitu. Lama-lama kan tergoda. Jadi saya tidak menjawab langsung haram ekstrim, juga nanti kalau sampai haram ekstrim, Gus hukumnya kok berat-berat, bisa dinego nanti. Makanya jawaban saya yang jelas keren yang nggak minum, ya keren yang nggak nyimpan. Ya udah gitu aja, udah usah tanya macam-macam. Ya bisa diterima Kang ya, bisa terima. Dan Kang Haji, Kang Romat dipersilakan. Mic-nya Kang dipindah ke sana. Cek, loh. Oh ya, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya ini menanyakan, di pabrik kami itu ada orang Indonesia, ada sekitar 8 ataupun 10 yang meyakini sholat Jumat itu diterima walaupun hanya 5 orang itu tetap dijalankan sholat Jumat. Tetapi ada yang meyakini juga tidak dijalankan, jadi hanya melaksanakan sholat zuhur. Kami yang berkeyakinan bahwa sholat Jumat itu diterima walaupun hanya beberapa orang, itu tetap dilaksanakan sholat Jumat atau tidak dilaksanakan sholat Jumat. Cuma hanya 5 orang saja sholat Jumat. Dipersilakan. Syarat dan Gus. rukunnya terpenuhi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat Jum'ah itu ya, saya berkali-kali kalau ngaji itu saya maklumatkan berkali-kali dalam kondisi kayak Korea, kayak daerah-daerah pedalaman di Purwodadi, Solo Tigo itu asal keceluk jamaah. Jamaah itu jam'un ya. Jum'ah dari kata jam'un. Pokoknya ada unsur kelompoknya. Kelompok itu kata Imam Malik ada yang bilang 6 sampai 12. Jadi kalau proses mendirikan masjid terpaksa hanya ada orang 10, monggo saja tetap Jumatan. Itu kaul itu kuat sekali. Itu bukan intikal madzhab, pindah madzhab enggak. Dalam madzhab Syafi'i sampean lihat tuh di Fathul Mu'in, di situ ada satu takbir wasu'ilal bulkiniyu. Imam Bulkini pernah ditanya satu penduduk kampung yang jumlahnya tidak sampai 40. Itu apakah Jumatan apa enggak? Beliau menjawab tetap sebaiknya Jumatan dan tidak perlu mengulang sholat duhur, dan itu wahuwa qawiyun, pendapat ini kuat. Karena sebetulnya tidak ada hadis yang sharih, yang eksplisit, cara Jawa yang ceplos tentang keharusan syarat berjumlah berapa? 40. Ini penting saya utarakan. Saya pernah punya teman di pedalaman Kalimantan, itu tanya saya, Gus ini saya punya umat hanya 11. Jumatan enggak gitu. Kata saya, duhur ya enggak apa-apa. Orang-orang enggak mau duhur, masa hari Jumat kok sholat duhur katanya. Kalau hari Jumat ya Jumatan katanya. Ini penting saya utarakan. Fatwa ini ada di Fathul Mu'in, ada di kitab Tadhkirun Nas, ada di beberapa kitab yang memang membolehkan dan mengesahkan Jumatan meskipun pesertanya tidak sampai 40. Tapi kalau kondisi desa-desa kayak di Rembang itu kan daerah santri, kalau nggak sampai 40 ya kebablasan gitu.
Tapi kalau di Korea ya 12 ya keren, 13 yang keren. Yang enggak keren ya enggak Jumatan, sudah gitu. Terima kasih Gus, berarti tidak ada alasan untuk tidak sholat Jumat. Islam itu sangat mudah, memudahkan tapi jangan terlalu dipermudah gitu kan ya. Jadi harus tetap Jumatan, begitu. Monggo yang terakhir, mic-nya di mana? Kang, mic. Sudah. Oh, mana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gus, tentang zaman sekarang sudah banyak yang istilahnya anak-anak muda hijrah, masalah hijrah. Orang-orang anak-anak hijrah tanpa didasari dengan pengetahuan yang mapan, jadi banyak anak-anak hijrah tetapi suka menyepelekan yang lain. Terus yang kedua, saya sering pernah mengikuti kajian di kampung-kampung saya, di para kiai-kiai tentang di surga. Surga itu mohon maaf, apakah di surga itu bisa menggauli ibunya? Seperti itu Gus. Jadi karena tidak teranu dengan hukum atau ya terbebas dari hukum di surga. Terus di kajian-kajian di TV-TV itu maaf juga ada free sex katanya seperti itu. Itu menurut Quran dan menurut hadis gimana Gus? Itu pertanyaan saya. Itu koruptor itu. Satu orang langsung tanya 3 itu. Itu pemborosan itu. Jadi kalau istilah-istilah sekarang hijrah tanpa dikawal ilmu ya jelas gak baik. Tapi bukan karena hijrahnya tok. Istilah apa saja kan gak dikawal ilmu pasti buruk. Meskipun Anda bikin masjid kalau gak dikawal ilmu juga buruk. Buktinya banyak yang nyuwun sewu ngatasnamakan sumbangan tapi gak sampai masjid. Banyak kan? Tapi kalau yang terus terang gini biasanya benar, jujur kalau yang karena saksinya banyak. Biasanya kalau barang nggak benar itu kan sembunyi-sembunyi. Kalau terus terang gini insya Allah bisa diaudit kan, bisa dipertanggung. Ini kan wajahnya jelas, kalau mau sampean tangkep ini ada orang-orang yang di sini. Kedua menyangkut apakah di surga itu karena nggak ada hukum kemudian boleh menggauli ibunya. Memangnya kurangan stok bidadari. Itu terlalu sekali itu. Yang bikin statement ya kacau, yang meriwayatkan juga kacau, tapi yang tanya ya agak kacau. Itu memang kalau nuruti pertanyaan nakal tuh banyak. Kalau cowok dapat banyak bidadari, apakah cewek juga dapat banyak apa? Bidadara. Wah itu kalau nuruti nakal-nakal gitu banyak. Mau masuk surga aja belum, sudah kita jawab aja nanti. Sudah, kita cocokkan di sana saja, nanti di sana kayak apa. Nah kalau dia agak paham berarti gak masuk surga gitu aja. Karena ini sudah itu. Ini tradisi ulama, yang saya lakukan sekarang ini tradisi ulama. Karena ulama itu kalau terpaksa, ini khas saya, kalau terpaksa memang harus cangkem elek. Kalau cangkem apik kadang gak bisa menyelesaikan masa. Itu pernah ada orang tanya sama Kiai, Pak Yai, setan masuk neraka kan nggak apa-apa. Kenapa ya? Dia kan dari api. Kalau masuk api kan familiar. Itu kan cangkem elek itu. Si Kiai tadi ngambil tanah disawurkan ke wajahnya, ditaburkan ke wajahnya. Waduh Pak Yai, ini gimana? Kamu kan dari tanah. Kenapa kena tanah jadi ribet? Artinya gini, kadang kalau cangkem elek jawabannya harus pakai cangkem elek gitu. Itu maksud saya, itu aja itu maksud seperti itu. Iya karena kalau dijawab pakai etika itu udah kena. Orang setelah sholat wiridan dianggap bid'ah. Terus ditanya sama, wiridan habis sholat tuh gak ada hadisnya gini-gini. Ketika ditanya, kamu habis sholat lalu kencing boleh enggak? Boleh. Lalu nyalakan HP? Boleh. Kenapa wiridan enggak boleh kencing? Boleh. Orang-orang yang mengharamkan wiridan setelah sholat tanya, setelah wiridan, setelah salam terus dia kudu kencing, boleh enggak dia kencing? Boleh. Setelah itu ingin nyalain HP, boleh enggak? Kenapa kencing boleh, wiridan enggak?
boleh. Karena cangkemnya wis elek cara tanya. Maka harus dijawab dengan cangkem elek. Kalau kita sopan pasti kalah. Ini jenis makhluk yang nggak harus disopani gitu maksudnya. Sudah itu ya. Sudah. Yang satu apa? Di surga. Enggak. Wah itu dari awal jelas nggak boleh itu. Jenengan tanya itu berarti kayak kemungkinan boleh, mesti nggak boleh. Sesuatu yang karuan nggak boleh kok. Wah ini gimana? Ya gitu aja ya. Jadi nah ono cangkem elek harus dilawan dengan apa? Cangkem elek. Anggap saja itu ajaran saya sudah. Sebetulnya saya tuh ya tidak tego gitu loh. Tapi kalau nggak dijawab dengan gitu mang nggak berhenti. Habis sholat baca ini, habis sholat salaman tuh hadisnya mana? Hadisnya habis sholat nyalain HP juga mana? Coba habis sholat nyalain HP ada hadisnya enggak? Nah, ya tapi itu enggak dimasalahkan kan? Tapi ketika salaman dimasalahkan. Seperti ini menurut saya ya sesuatu yang kata Mbah Ali Maksum yang pengarang Hujjatu Ahli Sunnah, sesuatu yang enggak wajib kamu salaman ya boleh, enggak salaman ya boleh. Lah yang jelas enggak boleh itu jotos-jotosan.